Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tito Widianto dari kelas C2 Akuntansi. Ini adalah ringkasan materi Marifatullah. Ahamiyatul Marifatullah. Marifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Marifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang mempelajari Marifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Dan bagi seorang muslim yang mempelajarinya insya Allah akan meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan bagi mereka. Di antaranya, Al-Khalifah, tamkinuddin dan atau diteguhkannya agama Islam di muka bumi, Al-Amnu yaitu rasa aman, Al-Barakat keberkahan yang melimpah, Al-Hayatun Thayyibah kehidupan yang baik. Ciri-ciri dalam Marifatullah. Seseorang dianggap Marifatullah jika ia telah mengenali asma Allah, sifat Allah, apaat atau perbuatan Allah yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Kemudian, dengan bekal pengetahuan itu, ia menunjukkan sikap sidik atau jujur, ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, yakni hanya karena Allah, pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela, sabar, berdakwah, membersihkan dakwahnya itu dari pengaruh perasaan, logika, dan subjektivitas siapapun. Dukungan dalil yang kuat, dalil nakli, dalil akli, dalil fitri. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang maha menciptakan alam semesta beserta isinya. Figur-figur teladan dalam marifat, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ulama al-milun. Sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada Marifatullah. Akal sehat, sabda Nabi, berpikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu berpikir tentang Allah, karena kamu tidak akan mampu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Para Rasul yang membawa kitab-kitab yang berisi penjelasan sejelas-jelasnya tentang Marifatullah dan konsekuensinya. Mereka inilah yang diakui sebagai orang yang paling mengenal Allah. Asma dan sifat Allah. Mengenali nama dan sifat Allah disertai dengan perenungan, makna, dan pengaruhnya bagi kehidupan ini menjadi sarana untuk mengenali Allah. Penghalang dalam Marifatullah, al-kubru atau sombong, al-julmu atau jalim, al-kajibu atau dusta, al-fusuku atau fasik, al-kufru atau ingkar, al-fasadu atau fasad, al-ghaflah atau lengah, kasratul ma'asi atau banyak berbuat durhaka, dan al-irtiyah yaitu ragu-ragu. At-thariq ila Marifatullah. Jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ayat-ayat Allah. Ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang berupa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita jumpai dalam kitab suci Al-Quran. Ayat kauniyah adalah ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita jumpai di alam sekitar pada kejadian, persoalan, dan dinamika hidup manusia. Ayat kauniyah ini sering juga disebut dengan fenomena alam. Melalui metode Islam, dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma para ulama yang diambil dari intisari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil akli merupakan dalil yang berasal dari akal pikiran manusia, di mana akal pikiran manusia tersebut dapat menuntun manusia dan memahami keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui metode selain Islam, dugaan dan hawa nafsu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Ragu-ragu terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 55. Al-Manawi min Marifatullah. Penghalang-penghalang mengenal Allah. Secara garis besar terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat, yaitu berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku tidak terpuji. Kedua, maradus asyubat. Berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Maradus syahwat, al-fisku, itu kefasikan. Orang-orang fasik itu sebenarnya mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Namun ia tidak melaksanakan yang benar dan
yang baik itu, melainkan ia melaksanakan yang batil dan buruk. Kibru, yaitu kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah. Al-julmu, yaitu kejaliman, yaitu orang yang berpaling dari ajaran dan petunjuk Allah. Al-kijbu, yaitu kedustaan. Dusta merupakan sikap bohong atau berpura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Katsratul masyi, banyak melakukan perbuatan maksiat. Maradu asyubah, al-jahlu atau kejahilan atau kebodohan. Mereka tidak mau menggunakan potensi diri mereka untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Al-irtiyab, yaitu keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan meripah atau pemahaman. Al-inhirab, yaitu penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras dan membatu. Al-ghaflah, atau kelalaian, karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Al-adilah ala wujudillah, bukti keberadaan Allah. Eksistensi Allah, keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tak terbantahkan. Ad-dalilul fitri, atau dalil fitrah. Fitrah adalah sifat ajasi atau dasar yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Kalau manusia dibiarkan dalam fitrahnya, tentu ia akan mengakui adanya Zat Maha Hebat yang telah memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikannya. Demikian itu karena manusia diciptakan di atas fitrah itu. Jadi maksudnya, sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Sejak di dalam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhannya. Ad-dalilul hissi, atau dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah yang dapat dilihat, dirasakan, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia. Ada dalilul akli, atau dalil yang berasal dari akal. Teori sebab, adanya sesuatu pasti ada yang menciptakannya, adanya perubahan pasti ada yang mengubahnya. Teori keteraturan, alam semesta dan seluruh isinya, termasuk matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang, bergerak dengan sangat teratur. Keteraturan ini mustahil berjalan dengan sendirinya, tanpa ada yang mengatur. Hal ini menunjukkan adanya kekuatan maha dahsyat yang menciptakan dan mengendalikannya. Ad-dalilul nakli, tenas. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan Allah dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah manusia mengakui adanya Tuhan, dan dengan akal bisa membuktikannya. Namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-dalilul tarik, atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, hingga Rasul terakhir, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Demikian ringkasan materi dari Marifatullah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.